Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi bagaimana hal-hal inovatif yang dapat kita lakukan selama mengabdi sebagai pengajar dan pendidik. Tentu saja profesi pengajar dan pendidik tersebut adalah sesuatu hal yang sangat mulia dan kita jangan jadikan beban, karena bagaimanapun profesi pendidik dan pengajar adalah profesi yang sangat mengasihkan, apalagi kalau sudah menjadi bagian dari panggilan hidup kita, panggilan jiwa kita, panggilan hati kita. Insya Allah itu akan menjadi bekal mulia buat kita kelak. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara-cara yang dapat kita lakukan sebagai pengajar dan pendidik terhadap peserta didik kita. Ada satu hal yang bisa saya lakukan dan sering saya menyingkatnya dengan tahu diri. Bagaimana anak-anak tersebut bisa tahu diri. Apa itu tahu diri? Sebenarnya tahu diri itu adalah singkatan. Tapi singkatan tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengenal dirinya maka pasti akan mengenal Tuhan. Kalau orang sudah tahu diri, pasti dimanapun mereka akan mampu beradaptasi dan beretitude tinggi. Nah, yang saya maksud dengan tahu diri di sini adalah T-nya itu teachable. Bagaimana anak-anak supaya memiliki sikap dengan penuh kesadaran, sikap mau belajar, sikap mau mensuri teladani hal-hal yang baik, baik itu dari gurunya, dari keluarganya, ataupun dari rekan-rekannya, ataupun dari lingkungannya. Tentu saja di sini semangat belajar ke arah hal-hal yang positif. A-nya apa? Aktif atau antusias. Mereka dituntut bagaimana caranya aktif dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antusias dalam mempelajarinya, antusias ingin memahaminya, antusias ingin menguasainya, sehingga dengan sikap aktif dan antusias tersebut setidaknya 80% mereka akan mudah memahaminya, karena mereka sudah sangat tertantang dan merasa ingin tahu gitu dengan hal-hal yang baru yang akan mereka dapatkan. Hanya apa? Hanya itu humanis. Jadi bagaimana mereka bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pergaulannya, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dalam lingkungan pergaulan dengan teman-teman sejawatnya. Pantang mereka merendahkan, pantang mereka mengeluarkan kata-kata kotor, pantang mereka membuli, pantang mereka istilahnya mengadu domba, pantang mereka mengejek dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan sangat dijunjung dalam hidupnya. Seperti halnya hari ini, bagaimana kita sebagai pendidik harus mampu mengajarkan kepada peserta didik, yaitu pelajar Pancasila. Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut bisa mendarah daging dalam dirinya sehingga menjadi bekal dalam hidupnya. Satu hal yang dituntut, mereka harus penuh kesadaran bahwa mereka adalah makhluk bertuhan, sehingga mereka bisa berakhlak mulia, mereka bisa beradab dalam pergaulan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu mereka memiliki sifat patriotis, nasionalis, cinta terhadap tanah airnya sendiri. Juga dalam keseharian mereka selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya kesananya mereka bisa adil dalam hidup, adil dalam bersikap, adil dalam bertutur, berkata, ataupun dalam segala tindakan menjunjung nilai-nilai keadilan. Seorang pelajar mereka bisa adil dengan dirinya sendiri. Ketika dituntut harus mendapatkan prestasi,
Berarti mereka harus belajar dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah beberapa nilai-nilai yang bisa kita masukkan di sela-sela pengajaran dan pendidikan kita. Tahu diri, P-nya teachable, A-nya aktif atau antusias, hanya humanis, dan U-nya ulet. Bagaimana mereka bisa ulet dalam segala hal, tentunya dalam pembelajaran, dalam berorganisasi, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler atau kokurikuler. Mereka selalu ulet menjalankan apa yang menjadi pilihannya. Dalam hidup itu banyak pilihan, tapi kalau tidak ulet, rasa-rasanya tidak akan membuahkan apa-apa. Justru karena dengan keuletan kita, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang sudah bisa jadi lebih bisa lagi, lebih profesional lagi. Berikutnya adalah D. D-nya itu apa? Disiplin. Tiada prestasi tanpa disiplin. Makanya di sini bagaimana disiplin ini bisa bagian dari hidup anak-anak didik kami dalam meraih prestasi. Seperti halnya datang ke sekolah lebih tepat waktu dan pulang pun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Begitu juga dalam pembelajaran, mereka disiplin dalam mengerjakan tugas dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan banyak contoh-contoh lainnya, misalnya mereka senantiasa disiplin dalam melakukan peribadahan. Sebagai umat Islam atau umat Muslim, disiplin melakoni kewajiban sholat yang 5 waktu tepat waktu. Walaupun dalam keadaan banyak pekerjaan atau tugas, mereka segera meninggalkan dulu tugas pekerjaannya dan lalu mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat berjamaah. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya yaitu adalah I. I itu apa? Inisiatif. Jadi mereka itu dituntut penuh inisiatif, apalagi sekarang dalam era merdeka belajar. Jadi guru sebagai pendidik, sebagai pengajar hanya menjadi fasilitator untuk mereka, bagaimana mereka itu bisa mengeksplor dirinya. Penuh inisiatif mereka dalam menemukan dan memecahkan masalah yang dihadapi, baik secara individu maupun secara kolaborasi dengan kelompok belajarnya. Berikutnya adalah rajin. Tentu saja hanya orang-orang yang rajin yang akan menjadi yang terdepan, karena orang malas tidak mungkin mereka bisa mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang menjadi patokan keberhasilannya. Karena untuk berhasil itu kita butuh bergerak, butuh melangkah, butuh rajin dalam menjalankannya. Seperti halnya anak-anak yang malas ke sekolah dengan anak yang rajin ke sekolah, tentu saja sudah dapat kita prediksi nilainya pasti akan berbeda jauh. I-nya apa? Interaktif. Mereka mampu interaktif, mereka mampu mengkomunikasikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga guru, pengajar, pendidik itu dijadikan mitra untuk mereka mengembangkan diri, untuk mereka mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Itulah beberapa hal yang patut kita tekankan kepada peserta didik kita, bagaimana mereka di masa-masa emasnya, di usia-usia emasnya, mereka mampu menorehkan segudang prestasi. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Masa-masa menorehkan prestasi itu dari masa-masa usia SMP, SMK sampai dengan masa perkuliahan. Nah, di kami ini mengajar mendidik anak-anak SMK. Tentu saja bukan dalam artian tidak punya tantangan, tidak ada halangan. Tentu saja kalau rintangan, tantangan itu selalu ada. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Baik Bapak Ibu guru sekalian, itu beberapa tips bagaimana saya melakukan pendekatan terhadap anak didik kami. Kami di sini sering menekankan mereka untuk tahu diri, siapa dirinya, siapa diri kami, di mana mereka berada. Karena dengan menyadari bahwa mereka adalah seorang pelajar, setidaknya mereka menyadari bahwa belajar itu bagian kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan. Baik,
Itu saja untuk tip kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat. Salam